Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, dan buat kamu yang udah like video ini, komen di bawah video ini. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channelku ya. Semoga jadi amal, dan jangan lupa share video ini. Aku ucapkan terima kasih banyak. Baik, para mahasiswa, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita studi Al-Quran pada kelas. Bapak yang presentasi kelompok 8 dan 9 tentang muhkam mutasyabih. Jadi muhkam mutasyabih saya nambahi sedikit ya, bahwa untuk muhkam mutasyabih. Jadi muhkam mutasyabih itu, muhkam itu adalah ayat-ayat yang dikategorisasikan oleh para ahli ulumil Quran itu mempunyai kriteria yang berbeda dengan yang lain. Mutasyabih itu juga begitu. Jadi ayat Al-Quran itu dikategorisasikan menjadi ayat muhkamah dan ayat yang mutasyabihat. Ayat yang muhkamat itu adalah ayat-ayat yang mengandung hukum atau satu ayat-ayat mengandung hukum, atau yang kedua ayat-ayat yang jelas yang tidak memerlukan tafsir, tidak memerlukan takwil. Nah, gitu ya. Nah, kalau sekedar untuk menafsirkan kata atau sinonim atau taradufnya, maka itu tetap muhkamat, gitu ya. Misalnya dzalikal kitabul la raiba fi, itu muhkamat karena tidak diperlukan takwil, tidak diperlukan takwil. Takwil itu adalah memahami satu kalimat, satu lafaz, satu ayat dengan tidak menekankan atau tidak hanya melalui makna lahiriahnya saja. Misalnya makna lahiriahnya itu dzalika, itu maknanya adalah isim isyarah bermakna li isyaratil bu'di. Ya kan, untuk memberikan isyarat sesuatu yang jauh. Dzalikal kitab, itu al-kitabu ya kitab. Kitab ya maknanya kitab. La maknanya tidak, raiba itu maknanya keraguan-raguan. Keraguan-raguan situ ya keraguan-raguan, tidak ada makna lain. Beda dengan misalnya ini ayat yang mutasyabihat, misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu, Allah yang Maha Rahman itu, 'alal 'arsy. Ini kalau dibaca secara letterlek ya, 'alal 'arsy, di atas arsy, istawa bersemayam atau berada. Nah, itu kan tidak bisa kita memaknai berarti Gusti Allah berada di atas arus, kan tidak bisa. Maka perlu ditakwil. Nah, makna inilah yang mutasyabihat. Nah, saya kira itu ya. Di tempat saya adzan, setelah adzan akan kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang muhkam dan mutasyabih yang disusun oleh saya sendiri, Aisna Zahratul Jannah, sama Sofiuddin. Berhubung teman saya tidak ada kabar, tidak bisa dihubungi, maka saya akan membacakan presentasi sendiri. Keren, hebat. Keren. Pengertian muhkam dan mutasyabih. Menurut bahasa, kata al-hukum berarti memutuskan antara dua hal atau perkara. Muhkam secara etimologis adalah sesuatu yang tidak ada perselisihan dan kekacauan di dalamnya. Dan ada yang mengatakan bahwa muhkam ialah sesuatu yang belum menjadi mutasyabih karena keterangannya sudah tegas dan tidak membutuhkan kepada yang lain. Mutasyabih secara bahasa berarti tasabuh, yakni bila salah satu dari dua hal serupa dengan yang lain dikatakan mutasyabih adalah mutamatil atau sama dalam perkataan dan keindahan. Jenis-jenis muhkam dan mutasyabih. 1. Muhkam lidzatihi, yaitu muhkam yang semata-mata karena arti yang ditunjukinya itu tidak mungkin dapat dimansuhkan. 2. Muhkam li ghairihi. Muhkam li ghairihi adalah ayat-ayat yang belum dinasakh pada zaman Rasulullah. Mutasyabih ayat yang terdapat dalam lafaz huruf berupa huruf-huruf pada permulaan beberapa surah dalam Al-Quran. Dan mutasyabih yang terdapat dalam mafhum ayat seperti yang terdapat pada ayat-ayat yang berbicara tentang sifat Allah. Faktor adanya muhkam dan mutasyabih. Isu tentang adanya muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran antara lain dilatar belakangi oleh pemahaman ulama tafsir terhadap makna
Quran Surat Hud ayat 1, Quran Surat Az-Zumar ayat 23, dan Quran Surat Ali Imran ayat 7. Al-Quran merupakan kitab yang muhkam sebagaimana Quran Surat Hud ayat 1, Kitabu Himat ayatuhu, karena ayat-ayatnya tersusun rapi dan urut, sehingga dapat dipahami umat dengan mudah, tidak menyulitkan, dan tidak samar artinya, disebabkan maknanya mudah dicerna oleh akal pikiran. Al-Quran merupakan kitab yang mutasabi sebagaimana Quran Surat Al-Zumar ayat 23, karena sebagian kandungannya serupa dengan sebagian yang lain dalam kesempurnaan dan keindahannya, dan sebagaimana membenarkan sebagian yang lain serta sesuai pula maknanya. Karena itu Al-Quran secara utuh membuat sisi muhkam dan mutasabi. Hikmah adanya ayat-ayat muhkam: 1. Menjadi rahmat bagi manusia. 2. Memudahkan bagi manusia mengetahui arti dan maksudnya. 3. Mendorong umat untuk giat memahami, menghayati, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. 4. Menghilangkan kesulitan dan kebingungan umat dalam mempelajari isi ajarannya. Hikmah adanya ayat mutasabi. 1. Ayat-ayat mutasabihat yang maknanya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Ayat-ayat mutasabihat yang mungkin diketahui maknanya. Sekian dari kami.